Tahukah kamu bagaimana guru Muhammad Al-Fatih membentuk karakter sang sultan sehingga menjadi pejuang tangguh di kemudian hari? Guru Sultan Mehmed II atau Sultan Muhammad Al-Fatih yang mendampingi beliau sejak kecil hingga ketika penaklukan Konstantinopel berlangsung adalah Syekh Aksamsuddin. Sang guru merupakan seorang polimath atau mereka yang menguasai berbagai disiplin ilmu dengan baik. Syekh Aksamsuddin mengajari Muhammad Al-Fatih mulai dari Al-Quran, Sunnah Nabawiyah, matematika, ilmu falak, hingga strategi militer. Ada satu materi ilmu yang dijadikan sebagai fondasi utama dalam membentuk karakter pejuang dalam diri sang sultan, dan materi itu adalah kisah. Syekh Aksamsuddin terus mengisahkan kehidupan Rasulullah Muhammad SAW, sehingga Muhammad Al-Fatih yang masih belia sudah mengetahui bagaimana ibadahnya Rasulullah, bagaimana Rasulullah memperlakukan orang yang memusuhi dakwah beliau, bagaimana Rasulullah bergaul dengan para sahabat beliau, bagaimana Rasulullah mengatur urusan perang dan kenegaraan, dan bagaimana Rasulullah memperlakukan istri-istri beliau dalam rumah tangganya. Kisah Rasulullah ini ditancapkan ke dalam hati Muhammad Al-Fatih sejak kecil, sehingga lahirlah dalam diri beliau karakter pejuang Islam yang berakhlak mulia dan senantiasa memiliki keyakinan bahwa Islam akan Allah menangkan. Terlebih lagi, Syekh Aksamsuddin terus menggelorakan semangat jihad dan meyakinkan sang sultan muda bahwa dialah yang Rasulullah maksud sebagai penakluk Konstantinopel. Dialah orang yang mampu menjadi sebaik-baik pemimpin yang membawahi sebaik-baik pasukan. Alhasil, penanaman karakter melalui kisah benar-benar membuat Muhammad Al-Fatih meneladani Rasulullah dalam banyak hal. Dalam urusan ibadah, diriwayatkan bahwa Rasulullah jika sholat malam sampai kakinya bengkak karena rutinnya beliau dalam melakukan ibadah tersebut. Maka Sultan Muhammad Al-Fatih dikisahkan sebagai pemimpin yang tidak pernah ketinggalan sholat malam, sebagai wujud munajat maksimal kepada Allah Azza wa Jalla, dan tentunya meneladani Rasulullah Muhammad SAW. Muhammad Al-Fatih juga menjadikan sikap Rasulullah sebagai inspirasi beliau dalam strategi perang. Dan salah satu sikap yang beliau contoh adalah sikapnya Rasulullah dalam menjaga rahasia. Sultan Mehmed II termasuk pemimpin yang suka sekali menyimpan strateginya sendiri tanpa mudah membocorkan kepada orang lain. Termasuk ketika menaklukkan Konstantinopel, ada banyak rahasia yang beliau simpan dan kemudian menjadi efek kejut yang sukses menghantam musuh ketika strategi itu diaplikasikan. Bahkan saat Sultan memberangkatkan pasukan besar menjelang wafatnya beliau, tidak ada yang tahu kemana pasukan itu akan pergi. Apakah pasukan itu pergi ke Roma atau kemana? Hanya Allah dan Sultan yang memahaminya. Sikap menjaga rahasia ini terinspirasi dari Rasulullah Muhammad SAW, di mana salah satunya ketika beliau SAW merahasiakan keberangkatan pasukan di Fathu Mekah. Berbekal rutinitas kisah mengenai Rasulullah dan para sahabat beliau yang mulia, Muhammad Al-Fatih berhasil meneladaninya dalam pikiran dan perbuatan, sehingga ia akhirnya berhasil memperoleh kepercayaan rakyat, mengorganisir pasukan besar menuju Konstantinopel, menerapkan strategi yang bahkan belum pernah terdengar sebelumnya, dan akhirnya menembus tembok Konstantinopel untuk menancapkan bendera daulah Islam di sana. Keberhasilan Sultan dalam mewujudkan hadis Rasulullah Muhammad SAW akan terus dikenang sebagai salah satu pencapaian terindah dan pemompa semangat kaum muslim di era selanjutnya untuk mewujudkan satu lagi bisyarah Rasulullah, yaitu menaklukkan kota Roma. Sebagaimana Rasulullah katakan ketika para sahabat menyiapkan parit di perang Ahzab, bahwa kota Heraklius akan ditaklukkan terlebih dahulu, baru kemudian Roma. Konsep pendidikan melalui kisah dari Syekh Aksamsuddin juga seharusnya kita terapkan saat ini. Sebagaimana juga Al-Quran merupakan kitab dengan banyak kisah di dalamnya, maka kita sebagai muslim hendaknya menjadikan kisah sebagai metode pendidikan bagi generasi kita dan periode selanjutnya.
Mulailah kisahkan kepada adik, saudara, atau bahkan anak-anak kita kisah-kisah perjuangan kaum muslimin dahulu dalam ketaatan mereka kepada Allah, kebaikan-kebaikan mereka, serta semangat mereka dalam mendakwahkan Islam, agar ke depan terciptalah generasi muslim tangguh sebagaimana generasi di masa Muhammad Al-Fatih.